kita ingin membuat podcast tentang Daulah Usmania. Nama saya Kerana dari absen 13. Saya Naila Azharifian dari absen 23. Saya Kanza Sabia dari absen 12. Saya Felicia Eliza dari absen 31. Saya Raisa Putra Dreva Lutfi dari absen 27. Saya Fadila dari absen 30. Saya Rajar Sabin dari absen 28. Saya Muhammad Fardan absen 18. Saya Muhammad Hasan dari absen 15. Yang paling gede. Halo teman-teman pencinta sejarah. Selamat datang di Goresan Peradaban, podcast yang akan membawa kita menelusuri jejak sejarah Islam yang megah. Dan kali ini kita akan terbang ke Anatolia, tempat lahirnya salah satu instansi terbesar di dunia, yaitu Daulah Usmania atau Kesultanan Ottoman. Tepat sekali kan, Jak? Hari ini kita nggak sendirian. Mari kita persilakan teman-teman kita untuk masuk. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan nama saya Raisa Putra Dreva Lutfi. Halo, perkenalkan nama saya Naila Azharifian. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Eliza. Perkenalkan nama saya Muhammad Fardan. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan. Nah, hari ini kami sudah ditemani oleh 7 narasumber yang siap berbagi pengetahuan mereka. Langsung saja kita mulai. Naila, siapa pendiri Daulah Usmania dan kapan juga ia mulai berkuasa? Daulah Usmania didirikan oleh Osman I atau Osman II sekitar tahun 1299. Dia awalnya adalah pemimpin suku kecil di wilayah Anton Barat. Feli, wilayah itu terdepan faktor apa yang mendorong pembentukan awal daulah ini? Mereka sebesar Sultan Seljuk sedangkan A. Selain itu, mereka berdekatan dengan Kekaisaran Bizantium yang juga mulai rapuh, yang menjadi target empuk untuk infeksi wilayah, asa kemasan, dan penaklukan. Pertumbuhan mereka cepat sekali. Nah, ada satu peristiwa yang paling mengubah arah sejarah. Raisa, tolong ceritakan tentang Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium. Itu berhasil ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453 M. Setelah ditaklukkan, kota itu diubah namanya menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota baru Utsmaniyah. Wah, penaklukan yang legendaris. Setelah Al-Fatih dan sultan lain membawa kejayaan. Del, siapa sultan yang dijuluki Al-Quni? Itu adalah Sultan Sulaiman I. Beliau dijuluki Al-Kanuni yang berarti pembuat undang-undang karena beliau sangat adil dalam menetapkan hukum dan mereformasi pemerintahan. Masa pemerintahannya dianggap puncak kemasan dari mulai tahun 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Hukum dan kekuasaan berjalan seimbang. Raisa, apa nama pasukan elit Utsmaniyah yang paling terkenal saat itu? Nama pasukan itu adalah Janissary. Mereka adalah tentara infanteri yang sangat terlatih, direkrut sejak muda, dan sangat loyal kepada Sultan. Mereka adalah tulang punggung militer Utsmaniyah, warisan dan keruntuhan. Janissary memang sangatlah ikonik. Selain militer, Feli, apa saja peninggalan arsitektur Utsmaniyah yang menjadi daya tarik dalam dunia hingga kini? Ada banyak, terutama di Istanbul. Yang paling terkenal adalah Sultan Masjid Biru dan Masjid Sultan Ahmed, yang memiliki 6 menara dan dekorasi udin yang indah. Lalu ada Istana Topkapi, tempat tinggal para sultan. Peninggalan yang memukau, namun kejadian itu pasti berakhir. Naila, apa yang menjadi penyebab utama kemunduran dan keruntuhan Utsmaniyah? Faktornya kompleks. Setelah Sulaiman banyak sultan yang kurang mampu, ada juga masalah korupsi. Dan yang paling parah adalah kalahnya Utsmaniyah dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara Eropa. Dan akhirnya Daulah Utsmaniyah benar-benar berakhir. Nah, betul, daulah ini resmi berakhir setelah kalah di Perang Dunia I dan dihapuskan pada tahun 1922 Masehi. Digantikan oleh Republik Turki modern di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Sebuah perjalanan sejarah yang sangat panjang dan dramatis. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama-sama untuk berbagi ilmu pada hari ini.
Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai jumpa lagi di episode Gosen Peradaban berikutnya. Saya Kirana Adelia dan rekan saya Kanza Sabia pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sekian podcast dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan yang memaku, namun kejayaan itu pasti berakhir. Murid 7, apa yang menjadi penyebab utama kemunduran dan keruntuhan Uslamiyah? Faktornya kompleksitas setelah Apaan sih? kenapa? Apaan? Iya itu bertujuh dibacanya ya. Ya Nggak tahu lu pakai ini udah kece-kece. Murid 7 apa nggak gue baca? Ya. Naila ya berarti ya. Faktornya kompleksitas Dua, tiga. Peninggalan yang memukau, namun kejadian itu pasti berakhir. Naili.